berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni iman wa rzuqni fahman. Amin. Baik, kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini diberikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dijadikan Allah sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir zaman atau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berdoa buat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rutin menjalankan kegiatan halaqah ini, kita termasuk umat Rasulullah SAW yang selalu mencintai amalan-amalan sunnah beliau. Dan di akhirat kelak kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Baik, untuk tidak memanjangkan kata mukadimah, langsung saja kita lanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang makna iman. Nah, hari ini kita fokus kepada surah At-Tin. Di surah At-Tin itu adalah bukti bahwasannya kita beriman kepada Allah. Salah satu bukti dari iman kita adalah semangat melakukan amal kebaikan. Di dalam surah At-Tin, dibacakan Ustazah Ayang At-Tin beserta artinya. Surah At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Ya, juz 30. Silakan dibacakan Ustazah. Langsung artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Nanti aja. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Baik, nah terima kasih Ustazah Ayang. Itu adalah surah At-Tin, yang mana di dalamnya dijelaskan bahwasannya kita itu manusia atau hamba yang makhluk Allah yang paling sempurna. Tapi Allah juga akan mengembalikan kita dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Kita dibekali oleh akal dan pikiran. Di dalam Al-Quran itu juga dikatakan kita itu disuruh berpikir dengan akal dan pikiran kita. Nah, itulah wujud iman kita kepada Allah. Kita berpikir bahwasannya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita juga beriman kepada Rasul,
kita juga beriman kepada hari kiamat, kita juga beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, bentuk iman kita Allah katakan dalam surah At-Tin ini adalah kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Itulah orang yang beriman. Nah, kalau dia belum mengerjakan amal soleh, maka kita belum dikatakan orang yang beriman. Semoga kita termasuk di barisan orang-orang yang beriman. Semoga Allah mudahkan niat baik kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam surah At-Tin juga dikatakan, jika kita tidak menjadi orang yang beriman, maka konsekuensinya bagi kita adalah kita akan dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Bahkan kita dikembalikan Allah lebih rendah daripada binatang. Nah, itu kan di ayat sebelumnya Allah katakan kita adalah makhluk yang paling sempurna, tapi nanti Allah akan mengembalikan kita dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Kecuali siapa, kata Allah? Kecuali orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Yaitu orang yang mengerjakan amal soleh. Insyaallah dalam halaqah ini sesuai dengan sifat Rasulullah ya, yang tadi yang kita bahas ya. Nah, semoga kita termasuk di dalam sana agar ilmu-ilmu yang kita bahas adalah bermanfaat, dan inilah nanti akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga Allah mampukan kita untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Andaikan kita belum mampu, apa kata hadis Rasulullah tadi, maka kita akan tetap dapat juga fadilahnya. Kita akan tetap juga mendapatkan kebaikannya. Apa? Kebaikannya itu bagi kita lebih baik bagi kita daripada melaksanakan sholat 1000 rakaat. Artinya ini adalah semangat awak ketika kita berkumpul dalam halaqah, itu membuktikan bahwasanya kita sedang bersemangat untuk membahas ilmu-ilmu yang di dalamnya itu meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang hari ini Allah mengatakan dalam surah At-Tin tadi, kita ulangi kembali bahwasanya orang yang beriman yaitu orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Itulah janji Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah hakim yang paling adil. Allah itu maha adil. Allah tidak diam atas apa yang kita lakukan. Allah maha melihat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan dinilai kebaikan oleh Allah. Itu akan mendapatkan balasan dari Allah, walaupun itu sebesar zarah. Atau dalam surah Al-Zalzalah ya, nah, dalam surah Al-Zalzalah dikatakan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, meskipun itu sebesar zarah. Kita nggak tahu zarah itu sebesar apa sih, hanya Allah yang tahu zarah itu. Ada yang bilang sebesar biji bayam yang halus. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa kita mengukur zarah itu seperti apa, tapi tetap dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Nah, orang yang soleh itulah nanti akan dikembalikan Allah secara sempurna kembali sesuai dengan kodrat kita, yaitu manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi kita harus ingat apa kata Allah tadi, kalau kita tidak memanfaatkan kesempurnaan kita ini untuk beriman kepada Allah, ya nanti kita akan dikembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita di dalam halaqah ini selalu mengingatkan dalam kebaikan, terutama saya hanya menyampaikan, belum tentu saya lebih baik daripada ibu-ibu semuanya. Sejadi ibu-ibu lebih baik amalannya dari saya, Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan ini adalah usaha kita, karena diajarkan dari hadis Rasulullah, kalau kita tidak mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, inilah nanti ibu-ibu yang dapat kebaikannya dari ilmu ini, sampaikan juga ke keluarga. Sampaikan lagi kepada keluarga, sampaikan lagi kepada teman-teman, sehingga amal atau manfaat ilmu itu terasa. Awak tuh ketika sesuatu yang awak dapat, awak pikir bagi kawan, cepat ingat kan? Ingatnya cepat. Nah, tapi kalau dipendam dalam diri awak lah, nyududu keluar, kadang-kadang ngarejo nih malas. Nah, tapi kalau awak ngotas secara bersama, sharing, berbagi, adu semangat awak untuk ngarejo, karena awak saling memotivasi dalam kebaikan. Nah, mungkin itu adalah bukti wujud iman kita kepada Allah di dalam surah At-Tin tadi, bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang berbuat amal
amal soleh. Banyak macam amal soleh. Nanti akan kita bahas lagi macam-macam amal soleh itu seperti apa. Banyak ibu-ibu bakalan tahu itu. Makan ibu-ibu aduh yang tak tahu kalau. Makanya ada kegiatan kultum. Nah, kegiatan kultum itulah yang kita akan membahas. Ya. Soalnya waktu yang punya informasi tentang amal baik aku disampaikan ya kelompok awak. Itu adalah cara kita memperkuat pemahaman kita. Bilu kultum ya. Nanti setelah selesai gini kita susun ke depannya siapa yang akan kultum lagi untuk melatih pemahaman kita. Kalau tidak disampaikan ya nggak berbekas. Bisa nanya bisa. Apa? Cara ustazah ngapain aja tunai dong. Kami kan harus ngapain lagi. Iya. Kami ngapain rumah. Yo, jangan nandok cik ustazah kami. Gini dong. Bisa dong nah. Berandaskan Al-Quran saja. Singgung enggak? Kalau rasa enggak enak itu enggak jadi kalau kami jangan nandok, jangan bisa nih apa. Kami diam, Dengan cara yang ahsan. Ahsan itu cara yang baik. Ya, akan berusaha. Aku pun alang-alang berusaha. Ye, kecek Rasulullah, tapi ngeceknya Rasulullah, tapi suara nadanya tinggi. Ya itu nana kebak, jangan nandok. Aku berusaha. Aku pun tuntunan. Saya camadu namanya hawa nafsu setan itu selalu bergentayangan karena kenapa? Rasulullah mengajarkan Geo kan bahwasanya kita ini semuanya pemimpin. Kita adalah dai. Artinya apa? Sampaikanlah itu walaupun satu ayat. Pahalanya itu luar biasa. Iya. Iya, kita keluarga kita saja. Sebelum kita mampu sesuai dengan perintah Allah apa? Ya ayuhan nas. Wahai manusia, jauhkanlah keluargamu dari api neraka. Itu ada dalam surah An-Nisa itu. Agar kita menjauhkan keluarga kita. Nanti dulu kita perbaiki keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Ya karena aku itu adalah keluarga, makanya aku mengajak untuk berada di dalam halaqah. Apa arti halaqah? Halaqah itu perkumpulan ilmu, halaqah ta'lim tadi kan? Dalam itu juga. Nah, mungkin itu saja yang memperkuat dari kultum yang dibacakan oleh Ustazah Ayam tadi, yang mana semua yang kita lakukan yang berasal dari sunnahnya Rasulullah itu adalah bentuk dari amal soleh, dan amal soleh itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Insyaallah. Semoga Allah menghadirkan para malaikat yang mencatat kebaikan yang awak lakukan hari ini, dan yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu adalah atas kekurangan saya sendiri. Saya juga masih dalam keadaan belajar, banyak ilmu yang belum saya pahami. Saya sampaikan apa yang saya tahu, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada moderator. Sekarang berikutnya, kalau ada yang ditanya-tanya, nah ya silakan, yang mau bertanya boleh. Nah ya silakan. Apa ini? Wailul likulli masa. Apa ayat nama yang ngatur neraka wil Al-Maun. Apa? Wailul likulli masa. Sama aku teh apa iyo hang sama yang lalai bicara masuk neraka tu. Oke, baik. Ada yang nak jawab? Siti? Yang Siti insyaallah karena sering mendapat talim dari Ustaz Ayu. Ya. Ya. yang dia phải là Terana. Masalah itu Di dalam surah Al-Maun, wailul likulli humazatin. Maka celakalah bagi kita orang yang melalaikan sholat, maksud khususnya adalah melakukan lain. Maksudnya orang yang salat, sholatnya melalaikan sholat maksudnya. Lalai kok maksudnya adalah misalnya waktu asar ada, tegagi asar masuk, santai-santai adi dok kegiatan, kecuali kita dalam halaqah boleh lah terundur 15 menit, itu kan, itu dimaklumi. Bukan berarti kita lalai, tidak. Yang dikatakan lalai itu hanya keduniaannya saja. Adi dok agenda yang bermuka adi dok. itu Kerja seperti
Yang itu kerja bagi PT, Oh, ya itu dulu. dulu. Kalau memang kondisinya, aku pernah dengar dari Ustad itu, kalau memang kondisinya itu memang mengharuskan awak menyelesaikan itu, kalau tidak misalnya dok, oh karejo kok egek dumu kok jawab kok, sanu tuh hujan bebek, mau tak mau, aku sedang manen lah ceritanya dok. Waktu loho masuk, kali memang kilo-kilonya dalam waktu setengah jam kok mampu menyelesaikan, lanjut dulu selesaikan itu, karena awak kan ngejah hujan tadi sampai tuh ke JP oke lo kalau rodo, kita rodi, ya kan, kita rodo sampai lanjut kan, kan? Tapi kalau memang misalnya, ay, kalau aku udah hidup dalam waktu setengah, sholat dulu, kan setega sholat kan, sholat setega, itu namanya adu rukhsah, adu keringanan. Yang dikatakan lalai itu adalah ya awak tahu waktu aku panjang untuk ngarejo kono aku, tapi aku tetap mengudak kono. Akhirnya aku sholat yang terkorbankan, padahal tak sholat kalau melanjutkan lagi deh. Karena yang tadi tak elok, lalu masuk gerpong lah misalnya kan, mulai nak masuk ayah nak masuk nasi nak masuk, kan tanya kok, kena azan. Ya, kok nak kok yakin belum dalam waktu 15 menit kan udah kok. Kamu kok lihat dulu untuk melaksanakan sholat. Nah itu yang dikatakan dengan kalau memang kira-kira 15 menit sambil aku masuk, udah masuk kan kena dulu. Daripada ya coba kalau saya tengok masuk tadi kan tinggal dimatikan karena biasa nah ya nasu lanjut dah dulu. Kalau memang tuna lagi tapi kalau di banyak, enggak kan tuna langsung selesai. Kalau melanjutkan lagi, mungkin itu boleh. Semoga bisa mewakili nama yang dia. Kali cek gue nunggu ikan asal apa sampai yang hidup. Itu lah lain. Nunggu ikan apa? Akhirnya Kalau saya ikan itu kelok balik. Wah, azan dah. oh, asal bukan doa. Kami sana dan hari ini. Tekan balik di. Kalau saya yakin perjalanan membayar. Kamu kami berdoa, bancok. Aca ni. Semua kita dikuatkan Allah untuk selalu mengutamakan. Mana gaya atau ni? Jadi apa namanya walaupun sembahyang ni kan tetap masuk tarawih lah. Itu golongan orang-orang yang melalaikan sholat ya nah. Kalau sadar ya sebelumnya kan awak menganggap itu idok, nah, tapi kalau tak tahu korbannya apa istighfar. Apalagi selalu gitu kan. Kita dengan bersuhan, tapi kalau dengan mengucapkan astagfirullahalazim dosanya akan berkurang. Seringlah berwudu, kenapa? Wudu itu adalah menggugurkan dosa. Banyak caranya untuk minta ampun. Kalau nyudah zakat adalah astagfirullah. Ya udah dulu kan? Ya udah go. Itu sudah sengaja. Mau mengota. Nah, mungkin itu moderator. Silakan. Gitu, dah. Kalau ada yang mau disampaikan, Robi. cukup. Dia tanya. Kalau cukup kita masuk ke agenda berikutnya. Banyak ada tanya.